Kekhawatiran Pilpres 2024 berlangsung kotor karena memang budaya takut bersaing secara sehat ya. Anies Prabowo akankah mengulang DKI yang mengerikan? Ada suara kekhawatiran dari banyak pihak kalau Pilpres 2024 nanti persaingan akan berlangsung cukup keras, terutama kalau Anies Baswedan menjadi salah satu kontestan yang berpasangan dengan siapapun, tapi bisa dipastikan akan mendapatkan dukungan dari pihak atau kelompok yang diprediksi akan mengulang strategi Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Ya, strategi kotor dengan semangat memecah belah bangsa lewat politik identitas. Ini bahkan menggunakan politisasi agama, seolah-olah Pilpres menjadi ajang untuk memilih jalan ke surga dan neraka. Itu tampaknya memang akan mewarnai Pilpres 2024. Pun jika Anies batal mengikuti Pilpres 2024, entahkah nanti dukungan akan beralih ke Prabowo Subianto atau siapapun lawan Ganjar Pranowo dengan cawapres masing-masing. Cara-cara kotor demi memenangkan persaingan menuju paket RI1 dan RI2 ini akan kembali tersaji. 100% I'm sure that it will be happen again. Ya, kadang-kadang sih mencermati situasi seperti ini yang berlangsung sejak ajang Pilpres 2014 dan 2019 lalu, saya berpikir, kenapa ya ajang pesta demokrasi di negeri kita ini kok nggak bisa asyik dan menyenangkan jika memang itu ajang pesta gitu loh. Saya itu lantas tiba pada satu kesimpulan bahwa semuanya kembali pada budaya bangsa kita yang sedari kecil tanpa sadar itu sudah banyak penduduk di bangsa ini nggak diajarkan untuk bersaing secara sehat dan sportif. Bahkan kalau bisa menjadikan kompetisi sebagai ajang persaingan yang sehat demi menghasilkan yang terbaik. Saya lantas teringat soal seleksi masuk sekolah. Berapa banyak orang tua yang menyiasati aturan zonasi dengan menitipkan anaknya untuk masuk kakaknya orang lain supaya bisa memenangkan persaingan, tapi dengan cara yang buruk. Jadi budaya nitip kerabat itu kayaknya juga masih sulit diberantas ya, baik saat masuk kuliah ataupun ketika mengincar pekerjaan bonafit dengan memanfaatkan relasi atau mensiasati aturan yang berlaku. Jadi masih mending kalau yang mau dititipkan itu punya kompetensi, tapi seringkali kan kurang kompeten, betul nggak? Ayo. Jadi beberapa praktik lain itu bahkan lazim terjadi sekalipun tidak sedang memperebutkan hadiah ratusan juta atau sebuah trofi sekelas Piala Dunia. Coba deh simak dalam ajang lomba di kampung, sekolah ataupun tingkat lokal. Berapa banyak kecurangan yang terjadi, yang mana alasan mendasarnya ini seringkali karena tidak siap atau kurang mampu bersaing, bahkan takut kalah. Mirisnya, hal seperti itu juga sering terlihat dalam ajang kompetisi olahraga, di mana suportivitas dan fair play itu seharusnya ditunjung sangat tinggi, tapi malah kerap dicerdai oleh praktik busuk kayak pengaturan skor atau mafia wasit. Jadi imbas dari budaya nggak siap bersaing secara sehat ini pun terlihat juga dalam dunia politik. Cara yang dipakai mulai dari cara yang halus hingga kasar dan terang-terangan, sampai menyingkirkan lawan politik ke penjara supaya jagoannya memerintah sebagai kepala daerah. Kalau saya sih malu banget ya kok menjabat dengan cara seperti itu gitu. Tapi bagi orang yang budaya persaingan sehatnya ini sangat kurang, ditambah ambisi politik yang tinggi dan rasa malu yang berada di titik nadir atau mungkin udah hilang, ya akhirnya terjadi tuh hal-hal yang kalau dipikir sebelumnya terbilang memalukan. Ya namanya nggak biasa bersaing secara sehat, nggak terbiasa adu program dan terlalu takut berkompetisi secara fair. Apapun bisa berubah dalam sekejap. Apalagi ditambah ketidaksiapan untuk kalah kan ya. Jadi meminjam istilah Sri Mulat itu adalah hal yang mustahil alias nggak akan mungkin terjadi gitu. Kedekatan Anies Baswedan dengan kelompok-kelompok agamis radikal dan pengusung khilafah ini sudah jadi pengetahuan umum. Mereka inilah yang berhasil mengantarkan Anies untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Sehingga memang Pilkada DKI 2017 itu dicap sebagai yang terburuk dalam sejarah karena dinodai oleh SARA,
Bahkan Anies itu tanpa malu-malu kembali menegaskan unsur SARA ini dengan menyebut kata pribumi loh dalam pidato perdananya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seakan menarik garis bawah bahwa lawan politik yang dikalahkannya adalah bukan pribumi, bukan orang Indonesia. Ini politik identitas bukan? Coba. Kedekatan Anies dengan kelompok-kelompok yang gampangnya kita sebut saja dengan kadrun, terus diteruskan Anies dengan setia. Jadi ketika Rizik Syihab kabur ke Arab dulu, si Anies tetap setia menghadiri acara miladnya FPI. Bahkan ketika Rizik kembali ke Indonesia, Anies termasuk orang pertama yang mengunjungi Rizik di rumahnya di Petamburan. Jadi ketika pemerintah mengumumkan pembubaran FPI dan dinyatakan sebagai ormas terlarang, beberapa bukti video diputar ya. Bukti bahwa FPI mendukung ISIS. Dalam satu video dengan jelas, Rizik menyebut bahwa ISIS punya cita-cita yang mulia, yakni menegakkan khilafah Islamiyah. Gak ketinggalan loh, Rizik juga menyatakan tidak mau bermusuhan dengan ISIS. Sedangkan di video lain terlihat anggota FPI mendukung baiat masal ISIS di Makassar. Jadi mau jungkir balik gimana juga gak akan bisa menghapuskan jejak digital super valid ini. Video ini sudah beredar di masa Pilkada DKI Jakarta 2017. Masa Anies nggak tahu? Tapi Anies sendiri itu memang nggak pernah memberikan sikap tegas terhadap radikalisme. Jadi ketika semua orang ribut-ribut dengan upaya para pengusung khilafah yang akan mengganti dasar negara Pancasila, Anies hanya mingkem. Kedekatan Anies dengan kelompok kadrun pengusung khilafah ini berusaha dibantah. Bahkan oleh seorang pengamat politik yang namanya Deddy Kurnia loh. Deddy itu sibuk menyebut bahwa tuduhan kalau Anies dan pendukungnya adalah pro khilafah dan politik identitas itu omong kosong. Bagaimana mungkin Anies dianggap pro khilafah sementara dia hasil didikan barat katanya. Mungkin pengamat ini lupa kalau Anies sendiri yang nampak sekali masih saja memakai politik identitas. Misalnya seperti memakai stadion CIS, kebanggaannya itu sebagai lokasi sholat id, atau kehadirannya dalam milad FPI. Jadi pernyataan pengamat politik itu dirilis dalam berita tanggal 15 Mei 2022 dan beberapa hari kemudian tanggal 8 Juni 2022. Sekelompok massa yang menamakan diri sebagai Majelis Sang Presiden ini mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Mereka ini ternyata berisi mantan HTI, mantan FPI, dan mantan narapidana terorisme. Bahkan atribut bendera HTI juga sempat berkibar loh di acara itu yang akhirnya diturunkan oleh panitia. Bahkan di media, foto atribut HTI itu terlihat jelas. Mau dibantah bagaimana? Lawang pendukungnya jelas-jelas mantan HTI. Di sisi lain, Anies selalu ada juga Yusuf Kalla tuh di sisinya Anies. Politisi senior yang juga sudah kita ketahui peran besarnya dalam pengusungan Anies di Pilkada DKI dulu.